Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena tidak ada apapun yang kita bisa dapatkan kecuali semuanya adalah berkat karunia, berkat kemuliaan dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat yang ke-79. Surat An-Nazi'at. Pada pertemuan semalam atau tadi petang kita sudah sampai di ayat yang ke-30 kalau tidak salah ya. Jadi kita sekarang 31 sampai 40 ya. 31 sampai 40. Jadi pada pagi hari ini kita akan membaca dan mentadarusi surat 79, surat An-Nazi'at, ayatnya dari 31 sampai 40. Yang ada yang mau membuka mushaf Qur'annya silakan, yaitu surat 79 ayatnya 31 sampai 40, surat An-Nazi'at. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena bersama kita Ustazuna Ustaz Safi Saleh sudah bersama dengan kita, semoga beliau belum berangkat bekerja. Insyaallah. Ya alhamdulillah, sehingga beliau insyaallah akan memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan tahsin, tartil, dan kita mengikutinya dengan khusyuk. Baiklah Bapak sekalian, kita persilakan kepada Ustazuna Ustaz Safi Saleh untuk membacakan kita surat 79 ayat 31 sampai 40. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. وإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
وذريتها وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه نفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار. الأطهار اللهم صل على اللهم صل محمد. على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Safi Soleh, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan beliau di tempat atau di deretan orang-orang yang dimuliakan. Amin, amin Juga Allah. Bapak Ibu semuanya, semoga dengan kesertaannya tadi membacakan ayat suci Al-Quran, Allah SWT mengirim malaikat-malaikat yang bersaf-saf dari tempat Bapak Ibu semuanya sampai kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa-jiwa, hati-hati, kalbu-kalbu Bapak Ibu semuanya tersambung langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Kita teruskan surat An-Naziat kita, surat yang ke-79. An-Naziat artinya malaikat pencabut nyawa. Dan An-Naziat ini adalah ayat pertama di surat ini, dan artinya mencabut nyawa, garka dengan keras. Kemudian turunnya surat ini adalah di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 46 ayat, jadi insya Allah kita akan tersisa 6 ayat lagi insya Allah sebentar petang, yaitu ayat 41 sampai 46, dan berarti insya Allah esok pagi kalau tidak ada aral melintang, kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat yang ke-80, surat Abasa wa Tawalla. Terakhir, kemarin petang kita sudah sampai di ayat yang ke-30. Ayat 30 berbicara tentang Allah SWT menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah SWT hamparkan. Jadi Allah ini menciptakan kita dengan gampang. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Allah bertanya, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian yang susah atau alam semesta? Tentu saja alam semesta jauh lebih complicated, bahkan penciptaannya memakan waktu, maksudnya proses terciptanya sampai sekarang memakan waktu sampai miliaran tahun. Sedangkan kita manusia, untuk menjadi manusia sempurna cukup 9 bulan di dalam perut ibu kita sudah bisa lahir.
Dengan demikian secara penciptaan, secara fisikal, tentu alam semesta jauh lebih rumit daripada penciptaan kita manusia. Nah, setelah alam semesta diciptakan, Allah telah menjadikan satu planet yang bernama Bumi, yang kemudian kita tempati sekarang. Bumi aslinya semua kita sepakat, bumi aslinya bulat, seperti bola kaki, tetapi rasanya seperti hamparan. Dikatakan di sini, wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi itu dibuat seperti hamparan. Jadi ayat ini bukan menjelaskan bahwa bumi itu datar, tidak. Tetapi bumi itu memang serasa hamparan, kita tidak pernah merasakan bahwa bumi ini bulat. Jadi secara perasaan kita tidak merasakan bumi ini bulat. Hanya pengetahuan kita, sains dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Contohnya kalau kita melihat ke bulan, kenapa bulan itu berubah-ubah bentuknya seperti bulan seperti sabit, berubah-ubah dari tipis, mulai tebal sampai purnama, bulan purnama. Ya, itu adalah tergantung daripada bayangan bumi yang jatuh pada bulan. Jadi kalau kita lihat itu bulannya sedikit saja yang menyala, yang kelihatan jadi mirip dengan kuku saja, benar-benar mirip dengan sabit, maka itu disebabkan karena bayangan bumi masih terlalu besar pada rembulan. Dan kita lihat kenapa disebut sabit, karena itu adalah permukaan bumi yang bulat itu. Jadi bahwa bumi bulat itu dengan gampang kita lihat pada bayangannya yang jatuh di bulan, yang melahirkan adanya yang disebut dengan hilal, ahillah, berubah dari malam ke malam, tergantung daripada posisi matahari, bumi, dan rembulan. Jadi wal arda ba'da dzalika dahaha. Dari situ kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lalu kemudian dari situ di bumi itu kemudian Allah mengeluarkan daripadanya air. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan daripadanya airnya. Airnya bumi tadi ini al-ard. Wa mar'aha, dan juga lahirlah rumput-rumputan. Jadi kalau berdasarkan ayat ini Pak sekalian, jauh sebelum dunia pengetahuan maju, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sebetulnya bumi tadinya ini adalah gersang, bumi tadinya ini adalah planet seperti bulan. Bapak Ibu kalau lihat bulan kan tidak ada airnya, gersang seperti itu. Tapi kemudian setelah lama-kelamaan muncul air. Ya, di beberapa ayat dikatakan diturunkan air dari langit. Lalu kemudian setelah itu, setelah ada air, muncul yang pertama sekali apa? Mar'aha. Mar'aha bisa kita artikan dengan lumut-lumutan. Jadi semua orang sepakat, jadi setelah ada air, lalu kemudian yang pertama sekali muncul itu tumbuhan adalah lumut. Ya, jadi lumut-lumut itu pertama kali muncul, baru kemudian muncul rumput-rumputan yang kita sebut rumput-rumputan. Cuma yang gampang kita lihat ya rumput-rumputan, karena setiap saat kita bisa menginjaknya, melihatnya. Jadi mar'aha, jadi kita diberikan seperti itu. Makanya ini juga disampaikan dengan sangat jelas di dalam surat Al-A'la nanti ya. Surat Al-A'la itu adalah surat yang ke-87, itu ada juga kata-kata mar'aha. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nantinya, kita lihat di surat surat Al-A'la. Ya, kita lihat surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhraja, ini sama-sama nih, akhrajal mar'a, ini sama. Alladzi akhrajal mar'a, lalu kemudian dialah yang akhraja mengeluarkan. Dia mengeluarkan al-mar'a, rumput-rumputan. Sama tadi sini. Ya. Jadi artinya dari situ ini mar'ah sama. Jadi kita pertama kali tahu bahwa setelah ada air, tentu yang pertama muncul adalah rumputan. Tidak mungkin langsung tumbuhan besar. Jadi untuk mendapatkan tumbuhan besar bumi ini pasti butuh ribuan bahkan miliaran tahun, jutaan tahun. Baru kemudian ada muncul pohon-pohon besar. Setelah pohon-pohonan muncul, baru hewan-hewan. Tidak masuk akal hewan dulu, baru rumputan. Kenapa? Karena hewan makanannya rumputan, tumbuh-tumbuhan. Jadi selalu harus makanannya dulu, baru bendanya, baru hewannya. Karena kalau misalnya hewan diciptakan Allah, tapi tidak ada makanannya, gimana makannya? Oleh sebab itulah harus makanannya dulu. Sama dengan air.
air itu sebelum Allah turunkan harus wadahnya dulu. Apa wadahnya? Ya bumi. Jadi bumi ini adalah wadahnya. Bumi ini adalah cawan raksasa. Bumi ini adalah mangkok raksasa yang menampung air begitu banyak. Yang dengan air itu kemudian lahirlah siklus yang disebut dengan hujan itu. Sehingga kemudian silih berganti air datang dan pergi. Seperti itu. Datang perginya ke laut lagi. Datang lagi ke angkasa, turun di tengah-tengah daratan. Sehingga kemudian lahir tumbuh-tumbuhan, lahirlah hewan-hewan. Terakhir sekali adalah manusia. Itulah sebabnya manusia memakan rumput-rumputan dan juga hewan-hewan. Bahkan manusia juga bisa memakan benda-benda mati. Jadi wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Rumput-rumputnya tadi ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perhatikan ini. Bumi kita benar-benar seperti surga jannah kalau kita lihat sini. Ini tentu jauh. Jutaan bahkan miliaran tahun setelah bumi tercipta, karena ini kan sudah ada air. Setelah itu rumput-rumputan. Ada gunung-gunung. Gunung-gunung itu tadi menyimpan air. Itu di atas gunung, Bapak Ibu bisa perhatikan ada putih-putih, ya itu adalah es. Ini di atas ini. Ini mencair sedikit demi sedikit, ditampung di sini, baru kemudian mengalir sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Wal jibala arsaha. Lalu kemudian dia juga yang menegakkan ataukah memancangkan gunung-gunung. Kalau sebelumnya disebut dengan gunung-gunung sebagai pasak. Ini sama juga. Wal jibala arsaha, dia yang memancangkannya sebagai pasak. Ya. Kalau dulu disebut dengan wal jibala autada di surat An-Naba. Wal jibala autada, kalau di sini wal jibala arsaha. Jadi kalau autad itu adalah pancang, kalau arsaha memasukkannya, menyimpannya. Jadi wal jibala arsaha. Jadi di muka bumi ini Allah ciptakan gunung-gunung sedemikian rupa yang fungsinya adalah diantaranya menyimpan air. Di tempat kita yang negara tropis, di gunung-gunung itu adalah terbentuk hutan-hutan. Hutan-hutan itu nantinya yang namanya hutan banyak pohon-pohonnya. Pohon-pohon itu, akar-akar pohon itu menyimpan air di dalam gunung. Untuk kebutuhan hutan itu sendiri dan kemudian diturunkan ke bawah darat bumi di daratan. Ada yang dengan menggunakan sungai terbuka, ada yang sungai tertutup untuk mengalir ke arah samudra. Tapi dalam proses mengalirnya itu sekaligus memberikan kehidupan kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan manusia di sepanjang aliran itu. Jadi wal jibala arsaha. Coba kita lihat di Timur Tengah yang jarang terjadi hujan, tetapi justru di sana ada sungai-sungai yang besar-besar, seperti Sungai Nil misalnya, Sungai Efrat, Sungai Tigris, itu kan sungai-sungai yang besar-besar, lebar-lebar, airnya banyak. Kalau kita pikir-pikir ini airnya dari mana? Kan hutannya hampir tidak kita lihat. Nah, tetapi Allah mengatakan wal jibala arsaha. Jadi di tempat-tempat yang gersang seperti Timur Tengah, tapi kenapa sungainya banyak airnya? Yaitu tadi pada saat musim dingin, maka di gunung-gunung itu terbentuk kristal-kristal es ataukah airnya membeku, lalu kemudian nanti setelah matahari sudah mulai panas, mulai mencair sedikit demi sedikit, kemudian turun membentuk danau-danau, lalu kemudian dialirkan melalui sungai-sungai, baik yang terbuka ataupun yang tertutup di bawah kaki-kaki kita. Jadi wal jibal arsa. Jadi artinya apa, Bu sekalian? Ini kan menunjukkan bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah kitab dari Allah. Karena ini menjelaskan semua yang sudah ditemukan sekarang sains, ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bersifat mitos, tidak ada yang bersifat hayalan. Semuanya berdasarkan fakta. Jadi bahwa di bawah kita ada sungai-sungai mengalir itu benar-benar ada. Ya. Jadi wal jibala arsaha. Jadi jadikanlah gunung-gunung itu sebagai arsaha, sebagai pancangnya. Mata allakum wali an'amikum. Dari sini jemaah sekalian, dari gunung-gunung ini, ya. Lalu kemudian kita bisa hidup, ini mataan. Ya. Kita artikan saja ini hidup. Secara bahasa artinya mataan itu kesenangan, memenuhi kebutuhan kita. Jadi mulai dari gunung-gunung itu kebutuhan kita terpenuhi, lakum bagi kita manusia, wali an'amikum dan hewan-hewan ternak kalian. Jadi dan hewan-hewan ternak, al-an'am. Ya.
Jadi mata alakum oleh an'amikum. Jadi artinya Pak sekalian ini kan coba lihat kata-katanya di sini. Ini menggunakan kata-kata dia Allah. Pelakunya di sini kan adalah huwa. Siapa huwanya tadi? Allah. Dengan demikian Allah lah yang menciptakan, membuat sedemikian rupa sehingga tidak pernah kita lepas daripada perbuatan Tuhan. Tidak pernah kita lepas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita lihat hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan yang kita jadikan makanan seperti gandum, beras, sagu, dan sebagainya. Ikan-ikan di laut karena tadi ada air. Kemudian hutan-hutan di gunung-gunung, di sana ada kayu-kayu yang kemudian kita buat jadi rumah-rumah. Sekarang gunung-gunung diganti misalnya dengan kelapa sawit. Ya, kelapa sawit ini lalu kemudian menghidupi banyak orang. Hampir tidak ada rumah sekarang dimanapun di dunia yang tidak ada minyak di sana. Pasti ada minyak di dapur-dapur Bapak Ibu semuanya. Nah, minyak sekarang ini kebanyakannya diambil daripada sawit-sawit yang ditanam di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Bahkan dibawa ke seluruh dunia. Daerah Asia Tenggara adalah penghasil kelapa sawit terbesar, seperti Indonesia, Malaysia, dan juga negara yang lain. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kita tidak bisa berkurang. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa bertanam kelapa sawit itu urusan dunia, beternak hewan ternak itu urusan dunia. Apa sebabnya? Karena ini semua perbuatan Tuhan sebetulnya hakikatnya. Allah mengatakan dia membuat ini semuanya untuk kita, ini mata allakum. Jadi untuk kita sebagai manusia ini. Jadi mata allakum. Lalu kalau begitu kita untuk apa? Jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Jadi Allah ciptakan semuanya ini untuk manusia. Jadi kalau kita urut-urut, Allah ciptakan alam semesta untuk galaksi Bima Sakti kita. Galaksi Bima Sakti kita adalah untuk matahari dan keluarganya. Matahari dan keluarganya adalah untuk bumi kita. Bumi kita ini adalah untuk kehidupan di dalamnya, yaitu ada air, ada tumbuhan, ada hewan, dan ujung-ujungnya manusia. Lalu kalau begitu, untuk apa manusia? Karena bumi dan airnya adalah untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan untuk hewan-hewan. Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Nah, jadi begitu urutannya. Lalu manusia dan untuk apa? Manusia untuk beribadah. Jadi arahnya seperti itu. Inilah yang disebut dengan mata rantai ubudiyah. Mata rantai ubudiyah itu adalah mulai daripada Allah menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan untuk manusia. Lalu manusia beribadah kepada Allah, mentransformasikan dirinya kepada Allah. Ketika manusia mentransformasikan dirinya kepada Allah, maka pada dasarnya alam semesta, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan bertransformasi kembali kepada Allah SWT dengan cara yang elegan, dengan cara yang cantik, yang indah. Kenapa? Karena ada mata rantai ubudiyah yang terjadi di sana. Mata allakum oli an'amikum. Nah, jemaah sekalian terbaik, sayangnya banyak manusia, Pak Bu sekalian ya, berdasarkan berdasar ini ada ilustrasi, banyak manusia itu kemudian lupa, dia makan dari buminya Allah, dia minum dari airnya Allah, dia buat rumah dari kayu-kayu yang ditanam Allah di muka bumi, dia membuat gorengan, membuat ayam, daging dari minyak-minyak yang datang dari kelapa, baik kelapa biasa ataupun kelapa sawit. Tetapi setelah itu manusia apa? Manusia lupa kepada sumbernya, lupa kepada Allah yang memberikan itu semuanya, sehingga apa yang terjadi? Mereka semuanya lupa kepada Tuhannya, ingkar kepada Tuhannya, bahkan mendustakan wakil Tuhannya di muka bumi. Bagaikan orang yang ngontrak di sebuah rumah, saking nikmatnya rumah itu, dia lupa kepada pemilik rumah itu, tidak bayar kontrakan, dan sebagainya. Nah, seperti kita inilah manusia. Kita lupa tiba-tiba kepada zat yang menciptakan segala-galanya, lupa bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya, sudah punya mekanisme di mana kita, seingkar-ingkarnya kita, selalai-lalainya kita, pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada cumanya, manusia itu terkadang penyesalannya terlambat. Setelah kematian datang, seperti kita lihat, jadi ini ilustrasi menarik,
Setelah kematian datang, di depannya ada tengkorak, baru kemudian menyesal. Jadi ini adalah ilustrasi menyesal. Jadi setelah ada tengkorak di depannya, dia menyesal. Ya, menyesal apa? Baru ingat kembali bahwa perbuatannya itu sama sekali tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Akhirnya menyesallah yang bersangkutan. Tapi penyesalan seperti ini tidak ada gunanya. Allah berfirman, "Faida ja'atit tammatul kubra." Maka apabila ja'at datang atau matul kubra. Apa yang kita sebut tamma di sini? Ya, ada yang mengartikannya dengan hari kiamat, tapi kita mengartikannya kematian. Ya, jadi adalah kematian. Jadi kematian itu apa? Malapetaka terbesar. Banyak orang yang menganggap malapetaka besar itu kalau uangnya ditipu sampai miliaran rupiah, kan begitu Pak Ustaz. Sampai ada yang gila dan sebagainya. Tetapi sebetulnya malapetaka terbesar itu adalah kematian. Karena kalau uang kita hilang, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, itu masih bisa kita ganti. Toh kita lahir kan tidak bawa apa-apa. Kita lahir ini nggak ada uang kita bawa dari rahim ibu kita. Kita lahir hanya membawa tubuh kita, tidak ada pakaiannya, tidak ada apa-apanya. Kita lahir dalam keadaan benar-benar sebatang kara. Jadi kenapa mesti harus takut kehilangan uangnya? Artinya bahwa kenapa mesti harus stres, apalagi bunuh diri, apalagi gila karena kehilangan uangnya. Ada kehilangan yang paling besar yang disebut dengan malapetaka al-kubra, ini dia. Kita sebutnya dengan malapetaka besar atau matul kubra, yaitu pada saat kita akan berpisah dengan tubuh kita. Kita selalu bawa kepada kematian karena permulaan surat ini kan adalah malaikat pencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi itu permulaannya. Jadi permulaan ayat ini adalah berbicara tentang dua jenis malaikat yang mencabut nyawa. Ada yang mencabut nyawa dengan gharqa, yaitu dengan kasar keras, dan ada yang mencabut nyawa dengan nashta, dengan halus lembut. Nah, kita lihat di sini jemaah sekalian bahwa malapetaka terbesar manusia itu adalah ketika berpisah dengan tubuhnya, dengan alam dunia ini. Maka dikatakan faidza ja'atit tammatul kubra. Manakala ketika sudah datang petaka yang besar itu, kita semuanya harus berpisah dengan tubuh kita. Yauma yatazakkarul insanu masa, maka baru pada saat itu teringat. Baru teringat dengan perbuatan-perbuatannya. Yauma ini. Yauma yatazakkarul insan. Pada saat itu manusia baru ingat. Yauma yatazakkarul insan masa'a, apa-apa yang dikerjakannya, amal perbuatannya. Sa'a. Kita sampaikan sebelumnya Pak sekalian, sa'a ini dua macam. Fir'aun juga sa'a, Hajar juga sa'a. Hajar sa'anya adalah memberikan makan kepada putranya yang akan jadi nabi, yaitu Nabi Ismail. Sedangkan Fir'aun sa'anya adalah untuk membunuh Nabi Musa. Jadi sama-sama sa'a. Nah sekarang ketika kita mengingat kembali yauma yatazakkarul insanu masa, pada saat itu kita tiba-tiba mengevaluasi kembali perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, buat ternyata hampir seluruh perbuatan kita tidak bernilai. Kenapa? Karena yang perbuatan baik pun tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu dikatakan baik apabila terkoneksi dengan penciptanya, karena perbuatan disebut baik apabila bermula daripada berterima kasih. Saya kira kita sepakat jemaah sekalian bahwa perbuatan baik manapun disebut baik apabila berterima kasih. Ya. Misalnya kita dikasih uang seseorang puluhan miliar, tapi begitu langsung dikasih langsung pergi. Ya, tidak berterima kasih kepadanya, lalu kemudian kita bagi-bagi, apakah ini pantas kebaikan? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Bagaimana bisa disebut berbuat baik kepada orang lain sementara yang memberikan uang itu dia tidak berbuat baik? Begitu juga kalau ada orang dianggap berbuat baik kepada di luar sana, tapi tidak baik kepada orang tuanya, apa disebut dengan kebaikan? Jawabannya tidak. Karena kalau kepada orang tuanya saja dia durhaka, bagaimana bisa disebut berbuat baik kepada orang lain? Sementara orang tuanya yang menciptakan dia, yang menyebabkan dia punya tangan untuk bekerja dan punya kaki untuk bergerak. Jadi tidak bisa dikatakan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu harus sempurna dari awal sampai akhir. Kebaikan itu adalah dari ujung sampai ke ujung berikutnya. Baru dikatakan kebaikan. Tidak bisa kebaikan dilihat hanya di ujungnya saja. Contohnya, kita lihat ada orang bagi-bagi duit, kan kita menganggap itu adalah baik.
Padahal ternyata itu baik tujuannya. Ternyata setelah kita usut, ternyata kita urut-urut ke belakang, ternyata dia merampok rumahnya orang. Di dalam Islam kita tidak membenarkan adanya Robin Hoodism. Jadi Robin Hoodisme itu adalah merampok uangnya orang kaya baru dibagi ke orang miskin. Itu dalam Islam kita tidak dibenarkan. Karena mencuri dan merampok apapun namanya ya salah seperti itu. Nah, jadi dengan demikian walaupun dia bagi-bagi itu Robin Hood ya tetap salah. Kenapa? Uang itu uang dirampok. Nah, begitulah juga perbuatan kita ini apapun namanya, ketika tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan pencipta barang itu, tubuh ini, bumi ini, berarti hakikatnya bukan perbuat baik. Tetap dia disebut dengan asa. Seperti Fir'aun. Fakadzdzaba wa asa. Fir'aun mendustakan, ingat, mendustakan Nabi Musa berarti mendustakan Allah, dan karenanya dia disebut dengan durhaka justru. Walaupun kelihatannya Fir'aun adalah berbuat baik. Apa perbuatan baiknya? Ya bisa menyatukan Mesir, bisa membangun Mesir, bisa mengangkat Mesir menjadi negara yang disegani di seluruh dunia. Tapi dalam pandangan Al-Quran itu adalah asa. Jadi fakadzdzaba baru asa. Jadi dimulai daripada kadzdzabaka atau saddaqah. Nah, baru dikatakan saatnya benar kalau dimulai dari saddaqah membenarkan. Makanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman bertakwa kepada Allah baru menjadi orang yang shadiq benar, bersama dengan orang shadiq benar. Baru dikatakan semuanya perbuatan benar. Jadi harus ada satu kesatuan. Jadi satu kesatuan baru dikatakan kebaikan itu. Jadi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia baru teringat dengan apa-apa yang telah dikerjakannya, dan ternyata yang dikerjakannya itu tidak terhubung dengan pencipta segala sesuatu, sehingga seperti ilustrasi tadi menyesallah yang bersangkutan setelah melihat dirinya seperti tengkorak di depannya, akan mati dan meninggalkan kehidupan dunia, dan itulah at-tammatul kubra. Itulah yang disebut dengan malapetaka yang sangat besar, dan kita semuanya Bapak Ibu senang atau tidak, ridho atau tidak ridho, kita akan sampai kepada petaka yang besar ini. Kita pasti akan sampai ke sini. Kita semuanya pada akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Tubuh kita kalau disimpan dia membusuk, lalu kemudian dibungkus pakai kain kafan yang murah, dibawa ke kuburan untuk kembali menjadi tanah lagi. Seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Apapun pangkatnya, presiden juga dibungkus baru dikembalikan ke tanah, raja juga, menteri juga, jenderal juga, prajurit juga, pejabat juga, rakyat biasa juga, semuanya tidak ada yang tidak. Semua akan berjumpa dengan apa yang disebut dengan at-tammatul kubra. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan pada saat itu ketika kita sudah meninggal, burrizatil, diperlihatkanlah al-jahim, neraka jahim, liman yara, bagi mereka yang sudah sampai di alam barzah, liman yara, yang melihatnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata burrizat ini diperlihatkan. Jadi pada saat kita pindah ke alam barzah, kita sudah dilihat bayangannya tadi. Bayangkan kalau kita di tadinya, kita lihat di sini tadi, ya. Bayangkan kalau kita tadi di sini, ya. Kita ke sini tadi, ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kita di dalam alam barzah kita, ya. Kita di alam barzah kita, lalu kemudian menyaksikan seperti ini, ya. Kita di alam barzah kita, baru kita keluar dari bumi, alam semesta, baru kita pindah, tapi yang kita saksikan seperti ini. Diperlihatkan, belum sampai ke sana, cuma diperlihatkan. Kan waburizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkanlah neraka jahanam itu bagi yang melihatnya, ya. Waburizatil jahimu liman yara. Diperlihatkanlah neraka jahanam itu, jahim. Ya. Seperti mana di surat An-Naba dulu, ya. Bahwa sungguhnya neraka jahim itu adalah untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang mendustakan. Jadi waburizatil jahimu liman yara. Nah, lalu kemudian apa kata Allah? Fa amma man tagha. Nih, muncullah nih. Fa amma man tagha. Jadi sebetulnya dibicarakan perbuatan ini tagha. Karena kita lihat pertama, ya,
dua ayat pertama surat ini berbicara tentang dua kelompok malaikat pencabut nyawa. Yang pertama adalah mencabut nyawa dengan garqa, dengan kasar, keras. Yang kedua mencabut nyawa dengan nashta, dengan lemah lembut seperti sutra. Dan dalam Al-Quran sudah duanya ada contohnya. Ya. Di dalam yang mencabut nyawa dengan keras dicontohkan di dalam surat Al-An'am ayat 93, yaitu walau tara iziz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Jadi alangkah ibahnya, alangkah ngerinya seandainya engkau menyaksikan ketika orang-orang zalim itu diwafatkan oleh malaikat. Dan pada saat kamu menyaksikan itu, malaikat sedang basitu aidihim, mengulurkan tangannya, artinya sedang bekerja untuk mencabut nyawa orang itu. Lalu kemudian malaikat itu karena bersikap kasar membentaknya dengan kata-kata akhriju anfusakum, keluarkan dirimu sendiri. Jadi akhriju anfusakum wazuku adzabal hun al-yauma wazuku adzabal hun, maka rasakanlah azab yang menghinakan. Nah, jemaah sekalian, sebaliknya ada ayat yang berbicara juga orang yang bukan dicabut nyawanya tapi dipersilahkan. Nah, jadi yang pertama tadi surat Al-An'am 93 adalah wan nazi'ati gharqa. Sedangkan kita lihat dalam surat Al-Fajr, malaikatnya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu kan indah. Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs, wahai jiwa yang tenang. Irji'i, bukan dicabutnya tapi dipersilakan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai. Coba. Pada khuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Jadi ada dua. Tentu yang di dalam surat Al-Fajr ini yang disebut dengan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, siapakah yang dicabut nyawanya dengan garka, dengan keras itu? Nah, dicontohkan Firaun. Kenapa Firaun? Karena togoh. Kita lihat hal ataka hadis ini, ayat-ayat sebelumnya. Hal ataka hadis Musa, hal ataka hadis Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Firaun karena sungguhnya dia itu togoh. Jadi togoh. Baru sekarang dikatakan di sini, setelah jahim ini, baru fa'amma man togoh. Adapun orang-orang yang togoh. Apakah cuma Firaun saja yang togoh? Tentu tidak. Kita juga bisa togoh. Kita sudah terangkan. Merasa diri cukup dan sebagainya, itu sudah togoh. Nih, fa'amma man togoh. Adapun orang-orang yang togoh, artinya memiliki penyakit togoh, yaitu angku, arogan, anania. Fa'amma man togoh. Ya. Adapun orang-orang yang togoh, apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Nanti kita lihat berikutnya. Fa'amma man toga wa atharal hayata dunia. Kita lihat sini ya. Jadi orang toga itu apabila orientasinya cuma dunia, bersenang-senang saja. Jadi dia hanya mencari uang untuk pergi bersenang-senang, dan karenanya tidak mungkin ada hak-hak sosial yang dilakukan di dalamnya karena dia ingin bersenang-senang sepanjang masa. Ya, menghadiri acara-acara seperti ini saja. Allah mengatakan, jadi kita ingat tadi 37. Fa'amma man toga wa asaral hayatad dunia. Adapun orang-orang yang togoh dan orang seperti itu adalah asaral hayatad dunia. Kata-kata asara bukan mengutamakan, tapi mengikuti hawa nafsunya untuk kehidupan dunia saja. Asar itu jejak. Yang dia cari cuma jejak-jejak dunia saja. Artinya hanya ingin memuaskan kehidupannya di dunia saja. Kenapa? Karena togoh tadinya. Jadi penyebabnya orang togoh itu adalah karena dia hanya hidup untuk dunia saja. Tidak pernah berpikir hidup untuk akhirat. Jadi wa atharal hayatad dunia, maka apa? Fa inna jahima, ini neraka jahim tadi ya. Jadi sudah ketemu tadi ini ya. Jadi tadi disebutkan sebelumnya neraka jahim lima yara. Sekarang untuk siapa itu neraka jahim? Wa fa amma man tagha wa atharal hayatad dunia fa inna, maka sesungguhnya al-jahim, neraka jahim itu hiyal ma'wa. Neraka jahim itulah tempat tinggalnya, al-ma'wanya. Tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Ya. Sebaliknya nanti di bawah, ayat 40 dan seterusnya, ya sebaliknya,
Fa amma man khafa maqama rabbih. Nanti kita sampai di ayat berikutnya. Jadi kita mulai dari kata-kata wa amma man togo, adapun orang-orang yang punya penyakit togo, aku egoistik, anania di dalam jiwanya dan hanya berpikir untuk kepentingan dunia saja, tidak pernah berpikir tentang akhirat, baginya kesenangan itu cuma satu kali di dunia saja, maka Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka dilihatlah tadi ketika dia mengingat kembali wa yatazakkaru masa'a, apa-apa yang dikerjakannya, baru dia sadar bahwa perbuatannya selama ini adalah didorong oleh togo dan hanya semata-mata mencari kesenangan dunia saja, maka baru diperlihatkanlah pada saat itu neraka jahanam. Diperlihatkan neraka jahanam. Iya. Wa burrizatil jahimu liman yara, maka diperlihatkanlah neraka jahim bagi orang yang melihatnya pada saat itu yang sudah meninggal dunia. Nah, baru diterangkan tadi bagi siapa kan disebutkanlah togo. Jadi fa innal jahimah yal mawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sini yang benar-benar inginkan Al-Qur'an dari kita adalah diri kita sebetulnya, memperbaiki jiwa kita. Ingat, memperbaiki jiwa kita. Tubuh kita itu ikut pada jiwa kita. Jadi di sini bertentangan dengan filosofi sebagian orang. Falsafah sebagian orang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, mensano incorpore sano, kan begitu. Mensano incorpore sano. Jadi katanya kalau di dalam tubuh yang sehat itu pasti ada jiwa yang sehat. Ya. Kalau Al-Qur'an terbalik, di dalam jiwa yang sehat pasti ada tubuh yang sehat. Karena jiwa yang menentukan. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Nabi mengatakan inna fil jasad, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ya, tentu yang namanya jiwa bukan segumpal daging, tetapi Nabi menyampaikan ini supaya kita mengerti. Karena memang disebut dengan qalb dalam Al-Qur'an. Inna fil jasadi mudghah fa idza salahat, apabila yang itu baik, saluhal jasadu kullu, maka semua jasad menjadi baik. Jadi ingat dari kalbu dulu. Inna fil jasadi mudghah. Ya. Fa idza saluhat jasadu kullu. Kalau itu baik, baiklah seluruh tubuh manusia, jasad kullu. Sebaliknya wa idza fasadat, kalau itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka juga jasad, ingat jasad artinya tubuh, jasmani, rusak juga secara keseluruhan. Ala catatlah, ingatlah. Ala catatlah. Renungkanlah bahwa yang saya maksud kata Nabi adalah hiyal qalb, itu adalah kalbu. Ala wahiyal qalb. Nah, jadi Bapak Ibu saya, jadi berdasarkan Al-Qur'an justru jiwa yang harus diperbaiki dulu. Di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Tetapi di dalam tubuh yang sehat belum tentu ada jiwa yang sehat. Bapak Ibu sekalian, berkali-kali kita menyebut di sini ada orang yang levelnya sudah well educated bunuh diri, ya. Kalau well educated kan berarti pasti secara ekonomi lumayan mampu, bisa sekolah tinggi-tinggi. Seperti yang kita sebutkan tempo hari, mahasiswi UI sudah tamat, tinggal di wisuda, tiba-tiba loncat dari apartemennya lantai 18, coba. Baru terjadi lagi kemarin atau 2 hari yang lalu, coba kita lihat. Sebuah dosen universitas di Bandung, coba. Kita tidak sebutkan universitasnya. Dosen di sebuah universitas di Bandung. Ya, masih umur 30 tahun, perempuan. Kemudian setelah lama tidak masuk kampus beberapa hari, cari ternyata di rumahnya, di tempatnya ternyata telah gantung diri. Coba kita lihat. Nah, apa masalah di sini? Kan tubuhnya bagus, dosen malah well educated. Ya. Tetapi apa masalah? Jiwanya. Itulah sebabnya kita ulangi kembali, para psikolog, para ahli sekarang mengatakan manusia modern sekarang, terutama yang milenial dan generasi Z, itu disebut dengan generasi stroberi. Apa itu generasi stroberi? Dari luar kelihatannya, wah, kalau dia lewat parfumnya 10 kilo masih tercium. Kalau kita lihat penampakannya, wah, tubuhnya mengkilap, serba halus, dan seterusnya, kendaraannya yang mahal. Tapi begitu sedikit kena masalah,
ternyata lembek sekali. Ternyata sangat-sangat gampang roboh runtuh. Tiba-tiba pikirannya bunuh diri, loncat atau nyari tali buat gantung diri. Inilah jemaah sekalian berbahagia generasi sekarang. Apa sebabnya ya? Tadi fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Jadi fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi siapa yang menjadikan hidupnya motifnya hanya dunia, yakin dan percaya Bapak sekalian, jiwa kalau toh belum sampai pada tingkat ingin bunuh diri ataukah ingin gila ataukah akan menjadi gila, paling tidak Bapak Ibu sekalian yang bersangkutan itu pasti perasaannya di dalam adalah gersang. Iya. Pasti perasaannya gersang. Pasti selalu risau, pasti selalu cemas, pasti selalu merasa tertekan, pasti selalu dikejar-kejar oleh halusinasi dan seterusnya. Jadi wa athara hayata dunya fa innal jahima. Jadi dia disebutkan pertama tadi togo itu sifat hati tadi, egoistik. Dan kita lihat tidak ada generasi yang paling suka mempertunjukkan penampilan diri dan hartanya kecuali sekarang. Orang sekarang generasi selfish, generasi selfie ya. Sedikit-sedikit ambil handphone, simpan di depan, lihat, diposting di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Makan saja diposting, minum diposting, naik di gunung diposting dan seterusnya. Setiap saat yang dipertontonkan adalah kepentingan dirinya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi sebetulnya adalah menginginkan pengakuan. Ingat kata pengakuan itu kalau dipisahkan pengakuan. Pengakuan dari kata aku. Jadi ingin diaku. Nah, seperti itulah. Nah, itulah jemaah sekalian sedangkan toga sebetulnya. Jadi fa'amma man toga wa atharal hayatad dunya. Atharal hayatad dunya. Jejak-jejak dunia saja diikuti. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Inilah yang berbicara tentang Ramadan. Walaupun tidak spesifik berbicara Ramadan, tetapi pengertian khusus daripada ayat berikut ini pasti Ramadan ya, karena dikatakan wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Adapun orang-orang yang khafa. Khafa maqama rabbih. Jadi adapun orang-orang yang khafa, takut akan kebesaran Tuhannya atau tidak sampai kepada makam Tuhannya, tidak diterima di sisi Tuhannya, tidak diberikan tempat kedudukan di sisi Tuhannya. Jadi lagi-lagi adapun orang-orang yang takut tidak mendapatkan tempat di sisi Tuhannya. Wa nahan nafs anil hawa, setelah takut tidak dapat tempat di sisi Tuhannya, dia follow up dengan cara nahan nafs, membentengi jiwanya nafs. Nahan nafs dari mana? Anil hawa, ini dari hawa ya. Jadi wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs anil hawa, di ayat berikutnya 41 nanti fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau yang di atas fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, mirip ayatnya. Yang di atas tadi wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sebaliknya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kita lihat orang-orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya, pasti kita lihat orangnya adalah selalu positif pandangannya Al-Quran. Mari kita lihat beberapa ayat berkaitan dengan ini jemaah sekalian ya. Jadi kita lihat dari surat An-Nisa dulu. Surat An-Nisa 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu jadilah qawwamina sebagai penegak bil qisti dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, apa? Syuhada alillah, sebagai saksi semata-mata untuk Allah. Artinya menyampaikan yang benar, menyampaikan faktanya semata-mata karena Allah. Jangan bikin hoax, jangan bikin framing. Kalau framing itu artinya fotonya memang ada, tetapi dibalikkan keterangannya. Keterangannya diubah, namanya framing.
Tapi kalau hoax memang tidak ada, cuma dibuat cerita-ceritanya. Jadi fa'amma man khafa maqama tadi adalah wa nahan nafs anil hawa. Nah, di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum. Jadi walaupun itu adalah merugikan anfusikum, diri kamu sendiri, au al walidaini ataupun kedua orang tua, wal aqrabin dan kerabat-kerabat. In iyakun ghaniyan au fakiran, kalau kamu takut berkata sebenarnya karena yang bersangkutan itu kaya, nanti bisa bermasalah dengan Anda, au fakiran atau fakir, nanti ibah dengannya. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan keseganan kita kepadanya. Jadi kita tidak boleh terpengaruh karena yang bersangkutan orang berpengaruh, kita nanti segan kepadanya. Yang kedua adalah kalau fakir kita kita iba kepadanya. Nah, Bapak sekarang kita lihat di masyarakat kita, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana kelemahan manusia seperti itu. Kalau misalnya berjumpa dengan orang yang berada, orang berpangkat, itu kan langsung selfie biasanya. Apalagi dipakai untuk malak-malak biasanya tuh. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini harusnya tidak perlu biasa-biasa saja. Karena jemaah sekalian sekaya-kayanya seseorang tidak apa-apanya dibanding dengan kekayaan tubuh kita. Mereka punya kekayaan 10 miliar. Apa Bapak Ibu memenukkan matanya satu dengan 10 miliar? Kan tidak. Berarti kenapa mesti kita tidak mensyukuri diri kita? Kenapa dengan tiba-tiba menjadi penjilat terhadap orang-orang yang boleh jadi mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang salah, yang culas misalnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menghargai orang lain. Kita wajib menghormati. Tetapi yang dimaksud di sini jangan sampai karena keseganan kita kepada dia, kita kemudian tidak berani menegakkan kesaksian dengan benar. Al-fakir ataukah karena kita iba, ini juga banyak penyakit di masyarakat kita. Karena merasa iba, akhirnya hukum-hukum dilabrak. Hukum-hukum dilabrak. Apa soalnya iba kan kasihan. Ya kasihan, tapi kalau uang itu bukan peruntukannya untuk itu, ya tidak boleh. Ya. Jadi cuma sekedar bahagia, oleh sebab itulah tidak boleh kita terpengaruh oleh dua-duanya ini. Ya. Jadi makanya jemaah sekalian, terutama di dalam urusan fikih misalnya, itu harus ketat jemaah sekalian. Misalnya orang menyumbang untuk kegiatan keagamaan, ya hanya boleh dikeluarkan untuk kepentingan keagamaan. Tidak bisa tiba-tiba dialihkan ke tempat lain. Apalagi misalnya karena kita iba kepada seseorang, itu tidak boleh. Ya itu harus ada fatwa itu Pak, seperti itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan niatnya penyumbangnya. Jadi wa in yakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Maka ketahuilah bahwa Allah jauh lebih tinggi daripada keduanya, lebih kaya, dan kita lebih pantas lagi kasih kepada Allah. Kenapa kita kasihan kepada Allah? Karena Dialah melakukan segala-galanya untuk kita. Jangankan Allah, kepada orang tua saja yang hanya melahirkan kita, menyusui kita, sudah sedemikian harus hormat kepadanya. Bagaimana dengan Allah yang memberikan alam semesta tadi? Maka dikatakan fala tattabi'ul hawa. Maka jangan mengikuti al-hawa. Jadi yang menyebabkan tadi hancurnya tadi itu adalah al-hawa. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan ikuti al-hawa. Fala tattabi'ul hawa. Jangan mengikuti al-hawa. Anta'dilu, untuk berbuat adil. Fa in talu al tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Kalau kita memutarbalikkan keadaan atau menentang, maka ketahuilah Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu surat An-Nisa. Kita surat Sad misalnya. Surat Sad ini adalah kita bicara tentang Nabi Daud. Allah berfirman di surat Sad, surat 38 ayat 26. Ya Daud, wahai Daud. Maksudnya Nabi Daud, Pak Bu sekalian. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu atau mengangkat kamu khalifatan fil ardi, khalifah di muka bumi. Jadi namanya khalifah itu orang suci. Ingat, namanya khalifah orang suci. Contohnya ini Nabi Daud. Masa tiba-tiba orang seperti Abu Bakar al-Baghdadi diangkat sebagai khalifah? Ya nggak cocok lah. Dan khalifah itu siapa yang angkat? Tuhan ini. Inna ja'alnaka. Sungguh kami mengangkat kamu. Khalifah bukan diangkat dari manusia, oleh Allah. Karena apa? Khalifah Allah. Apabila diangkat dari manusia, bukan khalifatullah, tapi khalifatun nas. Ya. Jadi inna ja'alnaka, sama di surat Al-Baqarah. Inni ja'iluka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu surat di surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'iluka
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnas imama. Itu selalu Tuhan yang punya otoritas, authority. Jadi hanya diangkat, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Maka fahkum bainan nas. Ini Nabi Daud diangkat sebagai apa? Khalifah di muka bumi. Apa tugasnya? Fahkum bainan nas. Tegakkanlah hukum di tengah-tengah manusia. Bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Dan catatannya, wala tattabi'il hawa. Jangan pernah mengikuti al-hawa. Ini wala tattabi'il hawa. Kenapa? Fayudillaka an sabillah. Karena hawa itulah yang menyimpangkan, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ingat. Fayudillaka. Jadi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wajarlah tadi kalau dikatakan di sini bahwa wa amma man khafa maqama rabbi, harus wa nahan nafsa anil hawa. Harus menahan diri daripada hawa nafsunya. Kenapa? Hawa nafsu apa tadi? Yudillaka an sabilillah, menyesatkan kamu dari jalan Allah, menyimpangkan kamu dari jalan kebenaran. Nah, puasa kita sebetulnya untuk melatih ini. Makanya tadi background kita di belakang tadi itu adalah syahrul Ramadan, Ramadan Mubarak. Apa sebabnya? Di Ramadan lah secara spesifik berlaku ayat ini. Di Ramadan ini kita menahan diri dari hawa nafsu kita. Jalur masuknya setan ke dalam hawa nafsu kita itu ada 3, yaitu makanan, minuman, dan hubungan suami istri. Dari situlah kemudian zohirnya puasa mulai dari situ dulu, baru masuk kepada puasa yang khawas, baru kemudian khawasul khawas. Jadi mulai daripada ini, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur dengan suami istrinya. Jadi wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs anil hawa. Ingat, wa nahan nafs anil hawa. Barulah ayat 41 nantinya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menambah pengetahuan kita, terutama Al-Fakir sendiri yang masih jauh daripada sempurna. Ya, oleh sebab itulah marilah kita terus sama-sama mentadaburi Al-Quran, karena mentadaburi Al-Quran akan membawa kita ke pemahaman yang sangat dalam, ke kedalaman maknanya yang luar biasa. Dan kalau ini terus kita baca dan kita tadaburi, maka pasti akan berpengaruh pada jiwa kita. Ulangi lagi, pasti berpengaruh pada jiwa kita. Kenapa? Jiwa kita yang menentukan kita, dan nanti di akhirat yang dimintai pertanggungjawabannya bukan tangan kita, bukan kuping kita, bukan mata kita, tapi jiwa kita, karena jiwa lain disebut dengan pelaku perbuatan. Jadi ada perbuatan dan pelaku perbuatan. Perbuatan itu dilakukan oleh badan, tapi pelaku perbuatan adalah jiwa kita sendiri. Yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat bukan perbuatannya, tapi pelaku perbuatannya. Dalam bahasa Arab, pelaku itu adalah fa'ilnya, bukan fi'ilnya. Jadi yang dimintai pertanggungjawab di akhirat bukan fi'ilnya, tapi fa'ilnya. Bukan kerjanya, tetapi pelaku pekerjaannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kesertaannya pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak. Ringkasnya buat pemahaman saya, Ustaz, betulkan bahawa seluruh juzuk tu sampai ke hari ini punya kupasan sebelum berlakunya ayat 1 dan 2 tadi, ringkasnya bagi orang beriman bertakwa tadi di jalan Allah, ayat-ayat Afaki, Anfusi yang berulang kali dan bertubi-tubi Al-Quran ketengahkan kepada kita dalam kelas tadabbur ni, membukti kekalnya Allah sebagai Alastu Rabbikum, bala, dan Allah kekal mencipta, educate dan memelihara kita tanpa putus-putus sebagai bukti Ar-Rahman Ar-Rahimnya yang tak berbelah bagi pada kita. Malangnya ayat kupasan yang baru ni membuktikan pula sebaliknya bagi orang yang tarak, kita bukan saja leka lalai, kita terlupa Alastu Rabbikum yang kita saksikan dan janjikan dulu. Maka akhirnya kita gagal kawal hawa nafsu tadi, dan inilah peluang ruang terbuka luas iblis mengkotakan janjinya dan berjaya memperindahkan hawa nafsu kita kepada hidup materialistik, dan kita lupa tentang kembali pada akhirat dalam ayat 1 dan 2 tadi. Beri pencerahan dan pembetulan bagi saya, Ustaz, cara peribadi. Barakallahu fi. Ma'aziratin semua.
Baik, terima kasih banyak Pak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah bahwasanya manusia itu cuma dua jiwanya. Dia adalah toga atau takwa. Jadi toga atau takwa. Nah, kita semuanya diminta untuk memilih jalur takwa. Makanya misalnya kita bukan hanya orang beriman, tapi seluruh manusia. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Ayat-ayat 21 kalau tidak salah. Jadi, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di dalam surat surat An-Nisa juga, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Itu surat An-Nisa ayat 1. Jadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi suruh bertakwa. Jangan sampai kita memilih togo, jadi lawannya musuhnya adalah togo. Nah, kita lihat juga sebagai nabi-nabi, rasul-rasul itu kan adalah bahkan imamnya orang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sedangkan kalau Firaun kita sebut saja imamnya orang togo. Nah, begitulah Bapak sekalian. Jadi Firaun itu adalah imamnya orang togo. Makanya imam dengan imam berhadapan ini sebetulnya. Imamnya orang bertakwa itu Nabi Musa, disuruh datang kepada imamnya orang yang togo. Maka Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu togo. Begitu. Siapa yang disuruh datang ke sana? Imamnya orang bertakwa itu Musa. Supaya apa? Supaya Fir'aun keluar dari togonya, mengobati togonya, dan juga pindah jalur menjadi takwa seperti itu. Apa sebabnya? Nah, tadi disampaikan bahwa di awal surat ini hanya dua jenis manusia. Dan itu pilihannya ada di kita. Ulangi lagi, hanya ada dua jenis manusia. Manusia yang dicabut nyawanya dengan kasar, keras, dan manusia yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Cuma dua saja. Nanti akan efeknya ke akhirat. Dampaknya nanti ke akhirat. Di akhirat juga cuma dua. Surga, neraka, jannah, dan nar. Cuma dua macam saja. Jadi bisa kita artikan bahwa di dunia ini yang togo bakal dicabut nyawanya dengan garka, dengan keras, dan nanti jahim tadi, al-jahim. Sedangkan kalau di dunianya dia bertakwa, maka kemudian dia akan dicabut nyawanya dengan nashta, wa nashitati nashta. Dan nanti di akhirat ditempatkan di tempat yang disebut dengan jannah. Seperti itu Pak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian benar-benar kata-kata lastu birabbikum itu adalah merupakan standar penting, standar utama. Dari sanalah semuanya bermula sebetulnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka apabila kita menyadari bahwa fitrah kita, berarti alastu birabbikum kita sudah mulai terhijab, maka pasti yang menghijabinya adalah sikap togo. Maka kita harus mulai memperbaiki diri kita. Pertama, mulai daripada taubat dulu. Setelah itu baru kita mulai pindah jalur. Baru kemudian kita belajar menahan diri dari hawa nafsu tadi. Wa amman wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafs. Jadi kalau orang sudah mulai takut kepada Tuhannya, takut kepada maqam Tuhannya, maka tindakan berikutnya adalah nahan nafs anil hawa. Baru menahan diri dari hawa nafsunya. Artinya nafsunya dipelihara, jangan sampai dikuasai, jangan sampai dijajah oleh hawa nafsunya. Nah, kalau sudah bisa membentengi, memagari nafsnya, tidak terjajah oleh hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka di akhirat innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggalnya. Tapi kalau dia di atas wa amman toga wa ataral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. InsyaAllah Anda nak tanya soalan lebih kepada pemikiran atheism Ustaz. Yang para atheism ini dia tidak memikirkan apa tu dia itu dimiliki. Jadi apa kalau maksudnya dia memikirkan bahawa kalau berlaku baik, baiklah, berlaku jahat, akibatnya ya dapatlah. Jadi persoalannya adalah apakah persepsi Al-Quran untuk menjawab soalan seperti apalah sebuah penciptaan sedangkan yang dicipta itu hanya untuk
diberi nikmat dan juga diberi balasan. Ustaz. Afwan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, memang ini manusia penyakitnya adalah lalai sebetulnya. Penyakitnya lalai. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya gaflah. Lalai. Apa sebabnya? Karena kita sampaikan semua alat, semua tools, semua kalau bahasa gadgetnya, semua device, ya, semua alat untuk bertakwa tadi sudah ada pada diri kita. Satu. Yang kedua, dasarnya kita memang sebetulnya takwa. Dasarnya manusia takwa. Karena kita sudah mengatakan bala syahidna waktu ditanya alastu birabbikum. Jadi ketika kita mengatakan bala syahidna berarti kita sebetulnya bertakwa. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Nabi pun mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi ada tetapinya, di sepanjang perjalanan kita, hubungan-hubungan sosial kita, interaksi kita dengan orang lain, terkadang kemudian menyebabkan kita lalai namanya gaflah. Ya, kita tiba-tiba lalai. Dan itu diabadikan juga di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan walaqad tsara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Allah mengatakan bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya? Karena Allah berikan kepada mereka qalb. Qalb itu adalah tadi alat untuk berpikir, alat untuk mencari kebenaran. Tetapi la yafqahuna biha. Tidak digunakan untuk mencari kebenaran, tidak digunakan untuk memahami kehidupan ini. Begitu juga lahum a'yunun, mereka diberikan mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat. Diberikan kuping, tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Nah begitu. Jadi mereka itu adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih kekal lagi, lebih sesat lagi. Tetapi ujungnya ulaika humul ghafil. Ghafil itu gaflah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang lalai sebetulnya. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya kita semua? Karena kita tidak ingin berpikir tentang orang lain. Kita ingin berpikir tentang diri kita. Agama itu adalah untuk memperbaiki diri-diri kita masing-masing. Nabi mengatakan hasibu anfusakum, atau Imam Ali mengatakan hasibu anfusakum. Hisaplah diri-diri kalian sendiri. Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirinya kenapa tidak diperhatikan? Nah, maka yang paling tahu diri-dirinya masing-masing adalah kita. Caranya bagaimana? Sering-seringlah muhasabah, menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla hasibu anfusakum. Hisaplah diri-diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum dihisap nanti di akhirat. Jadi kita yang harus menghisap diri-diri kita masing-masing. Apa hisapannya tadi? Mengetahui apakah kita ini masuk kategori gaflah atau tidak gaflah. Kalau kita gaflah berarti pasti otomatis masuk dalam kategori togok. Tapi kalau kita ingat, kita masuk kategori ingat atau eling atau waspada, maka kita masuk kategori takwa. Bukan togok tapi takwa. Kalau lalai togok, kalau kita ingat adalah takwa. Nah, saudara-saudara kita yang ditanyakan tadi Pak Burhan adalah masuk dalam kategori yang kita bicarakan tadi, yaitu gaflah, sehingga orang-orang seperti ini hanya dua biasanya dibutuhkan. Pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang pembicaranya bisa menasihatinya. Tidak harus sengaja menasihatinya, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang selalu bicara benar, kan lama-lama kita akan jadi benar juga. Kata orang kalau kita selalu duduk di kios parfum, maka kita nanti akan menjadi harum juga. Lama-lama coba setiap hari kita duduk di warung parfum, di kedai parfum, maka lama-kelama kita pasti harum juga tuh, setiap keluar dari kedai itu pasti harum juga. Nah, begitu juga kalau kita selalu jalan di lumpur, pasti kaki kita berlumpur juga. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kita harus bergaul dulu, cari pergaulan yang bagus. Jadi mulai kita coba sendiri yang mengeluarkan diri kita dari pergaulan yang salah, yang lama. Teman-teman kita yang cuma mikir tentang hura-hura, pikir tentang selfie-selfie, tentang makan dan minum saja di berbagai tempat. Pikirannya cuma kuliner dan kuliner saja. Apakah tidak boleh kuliner? Boleh saja, tapi kalau itu saja dipikirkan, ya kita akan ikut gaflah nanti. Itu yang pertama Pak sekalian.
Jadi yang pertama adalah cari teman pergaulan yang baik. Yang kedua, jemaah sekalian, orang seperti ini tunggu apa? Tunggu musibah. Setelah ada musibah, baru biasanya tuh. Ya, cobalah kalau kita lihat Bapak sekalian, saya tidak tahu di Malaysia atau di Singapura. Kalau di Indonesia Pak Bu sekalian ya, kalau orang sudah mulai diadili di pengadilan atau sudah ditangkap, biasanya tiba-tiba pakai kopiah, pakai peci haji biasanya kan begitu. Ya, tiba-tiba jadi kayak tawadu begitu. Jadi setelah ditangkap, setelah diadili. Jadi artinya apa jemaah sekalian serbahagia? Manusia itu, saya tidak mengatakan itu salah. Tapi maksudnya manusia itu terkadang butuh musibah sebetulnya Pak sekalian. Jadi di sini sebetulnya musibah punya makna positif. Jadi musibah itu diberikan kepada kita, caranya Allah untuk mengembalikan kita kepada kebenaran sebetulnya. Jadi ulangi lagi Pak sekalian, ada dua caranya. Pertama adalah dengan merubah pergaulan, kita cari teman, lingkungan, milieu. Kita mencari teman-teman yang bisa menjadi nasihat bagi kita kalau kita bersama dengan dia. Yang kedua adalah dapat musibah. Tapi kita berharap harusnya jangan pakai yang kedua ini Pak Ustaz, harusnya kita yang pertama saja. Ya, jadi kita berharap jangan dapat musibah, karena musibah walaupun itu adalah bersifat mendidik kasih sayang Allah, tetapi tetap saja membuat kita dan keluarga kita menderita. Oleh sebab itulah maka kita jangan sampai masuk. Tapi kalau yang pertama kita tidak lakukan, ya pasti akan yang kedua. Pasti kita akan dapat musibah suatu saat. Suatu saat pasti akan ditangkap oleh polisi kalau kerjanya mengedarkan narkoba misalnya. Ya bagaimanapun pintarnya main petak umpet, main tikus, jalan-jalan tikus, ya tetap pada suatu saat dia akan tertangkap juga. Nah, kalau sudah tertangkap, barulah semuanya menjadi buyar. Nah, jadi kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian masuk pada yang kedua. Kita usahakan yang pertama. Jadi marilah kita selalu mencari teman bergaul yang bagus. Berikutnya ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Terima kasih banyak Ustaz. Sama Pak Burhan. Ada di chat ya. Iya. Waalaikumsalam, ya silakan siapa tadi yang bertanya. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah pada pagi ini kita dipaparkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran memperlihatkan betapa besarnya anugerah Allah pada kehidupan kita ini Ustaz. Namun yang menjadi antara penyebab kita sebagai manusia biasa itu yang antaranya tidak sujud, tidak bersyukur kepada Allah, yang kita tahu dikarenakan antaranya karena kelalaian kita Ustaz. Persoalannya di sini, apakah memang benar ada riwayat yang mengatakan bahwa antara yang menjadikan kelalaian itu adalah sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa hubbud dunya ra'sul khata. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini pertanyaan yang menarik. Pertama, jemaah sekalian serbahagia, di Al-Quran tadi sudah dikatakan juga wa amma man tagha wa ataral hayatad dunia. Jadi sudah disebutkan asaral hayatad dunia. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi mengatakan tadi hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jadi hubbud dunia juga bisa melepaskan kita dari Tuhan, menyebabkan kemudian nanti kita takut mati. Jadi ada namanya penyakit wahan kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian penyakit yang paling berbahaya? Yaitu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Jadi ini penyakit yang paling berbahaya. Jadi inilah induk dari segala-galanya, cinta dunia. Tetapi apa yang menyebabkan cinta dunia? Cinta dunia kan zohirnya. Cinta dunia itu adalah lahirianya, penampakannya. Yaitu di dalamnya adalah togo. Jadi di dalamnya batinnya itu togo, di luarnya cinta dunia tadi. Maka dikatakan fa'amma man togo wa atharal hayatad dunia. Jadi dalamannya itu batinnya adalah togo, tetapi di luarnya adalah asaral hayatad dunia. Nah inilah awal daripada semua malapetaka dalam kehidupan manusia. Saya kira kita berdoa dari Allah SWT agar jangan sampai kita masuk dalam kategori seperti ini. Tapi ingat jemaah sekalian, bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Kita cari dunia, tapi bukan menjadi tujuan. Ingat, bukan dari tujuan. Makanya Islam kita ini, yang diajarkan Nabi ini sangat penting, namanya niat. Karena niat itu adalah kemana kita pergi dengan apa yang kita kerjakan. Ulangi lagi, niat itu adalah mengarahkan kita kemana kita pergi dengan perbuatan kita, amalan kita. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi innamal a'mal binniyat.
Sesungguhnya amal perbuatan itu hakikatnya sama saja. Perbuatannya orang kafir dan orang mukmin sama saja. Perbuatannya orang fasik dan orang yang takwa sama saja. Bedanya di mana? Pada niatnya. Sama-sama kita sudah sampaikan, sama-sama bertani, sama-sama bersawah, sama-sama berkebun, sama-sama berdagang, tapi di mana bedanya? Niatnya, kata Nabi. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan urusan apapun juga harus dilihat daripada niatnya. Makanya para alim ulama kita menyampaikan agar setiap saat, setiap waktu kita melakukan namanya tashihun niyah. Tashihun niyah. Apa itu tasih? Mensahihkan, membenarkan. Setiap saat kita membenarkan niat kita. Bukan hanya pada saat kita berdagang, bukan hanya pada saat kita bekerja, tapi pada saat kita juga baca Quran, pada saat kita juga sholat, pada saat kita juga puasa, pada saat kita juga berhaji. Setiap saat kita tashihun niyah. Apa sebabnya? Karena yang namanya syaitan sudah berjanji, iblis sudah berjanji. Saya akan tunggui anak cucu Adam. Saya akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kirinya. Bayangkan seperti itu. La'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa min, dan seterusnya, kanan wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kirinya. Itu semuanya. Sehingga kata iblis, sehingga sangat sedikit nanti yang kamu temukan Tuhan berada di jalan yang lurus. Jadi ada yang selalu menjaga kita, itu iblis. Nah, oleh sebab itulah kita selalu harus waspada, eling. Kita harus selalu melakukan muhasabah tadinya. Setelah kita muhasabah dan sudah memperbaiki diri kita seperti sudah rajin belajar, ya kita muraqabah. Jadi intinya adalah tashihun niyah. Terima kasih Bapak sekalian. Berikutnya lagi. Syukran. Afwan, Ustaz. Kita pergi ke screen. Ada pertanyaan dari ini. Oh, Ibu Samsah. Tafsir ayat 7 surat Al-Isra. Ya, surat 7 ayat Al-Isra. Mari kita masuk ke surat Al-Isra ayat 7, jemaah sekalian ya. Ini berkaitan dengan Bani Israel yang bikin kerusakan ya. Dan kemudian berkuasa kembali di Masjidil Aqsa di Palestina sekarang. Ya, kita masuk ke screen. Ya, udah. Nah, kita ke sini nih. Surat Al-Isra. Surat yang ke-17. Ayatnya 7. In asantum. Ini dari atas, ini cerita Bani Israel, Pak sekalian, kita sampaikan dari atas ini. Wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Jadi kenapa Bani Israel bisa kembali berkuasa di Palestina? Di sini katakan summa radadna lakumul qarra. Ini hukumnya kepada Bani Israel. Kamu akan kembali berkuasa di Palestina lagi satu kali. Apa sebabnya? Kami karuniakan kepada kalian harta benda dan keturunan yang banyak. Sekarang Bani Israel sudah banyak keturunannya. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kamu organisasi yang besar. Organisasi dunia sekarang dia semua punya, dia ngatur ya. Nah, baru kemudian in ahsantum li anfusikum. Supaya kita mengerti nih. Jadi Allah berfirman bahwa sebetulnya yang memilih untuk merusak itu kan Bani Israel sendiri, bukan Allah. Allah berikan tadi harta benda, keturunan yang banyak. Kalau kalian gunakan itu untuk berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Dan ini berlaku bagi kita karena ini adalah Al-Quran. Karena sudah Al-Quran sudah untuk kita semuanya. Jadi setiap kita berbuat baik, kebaikan itu memperbaiki nafs kita. Makanya tadi kita katakan, marilah kita mulai dari memperbaiki pergaulan. Karena kalau kita bergaul dengan orang baik, kan perbuatannya baik. Kalau kita bergaul dengan orang buruk, perbuatannya buruk. Otomatis kita ikut melakukan perbuatan baik, walaupun niatnya belum bagus. Tapi paling tidak perbuatan kita sudah baik, nanti akan mempengaruhi nafs kita. Karena in ahsantum li anfusikum. Jadi ini pun untuk Bani Israel pun berlaku. Seandainya Bani Israel itu berbuat baik, menggunakan uang yang banyak, organisasi yang besar, digunakan untuk memperbaiki, menegakkan keadilan, justru mengayomi orang-orang tertindas, bukan justru menindas, maka justru akan memperbaiki nafs-nafs mereka. Sebaliknya, wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk,
falaha. Maka keburukan itu ya kembali pada dirimu sendiri. Jadi wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu pada dirimu sendiri. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kerusakan yang terjadi pada Bani Israel dengan gampang menindas orang itu adalah karena pilihan perbuatan mereka sendiri. Bukan Tuhan yang telah menentukan seperti itu. Dan ini bukan hanya berlaku pada Bani Israel, tapi kita semuanya. Makanya karena ini Bani Israel di atas, maka dikatakan di sini, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, apabila datang janji yang terakhir, yaitu akan ada kekuatan yang akan menghancurkan mereka ini. Apabila sudah datang kekuatan yang terakhir, liyasu wujuhakum. Ketika muncul kekuatan, maka kemudian kekuatan baru itu membuat wajah-wajah kalian menjadi muram. Nah, pertanyaan sekalian, siapakah negara yang paling ditakuti sekarang? Israel. Siapakah negara yang paling dibenci sekarang? Israel dan konco-konconya di Eropa dan Amerika. Cuma satu, Bapak sekalian, Iran. Ya. Cuma Iran saja. Korea Utara enggak terlalu. Korea Utara itu hanya dijadikan sebagai alat untuk menjual senjata kepada Korea Selatan. Dia tidak takut secara ideologi sebetulnya. Tidak ada yang ditakuti di Korea Utara. Tapi yang paling ditakuti adalah Iran. Jadi, liyasu wujuhakum waliyadkhulul masjidah, karena melalui kekuatan baru ini nantinya kalian yang menguasai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, nanti akan masuk lagi mereka. Mereka akan dikuasai, dikeluarkan ini. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Sebagaimana dulu sudah pernah masuk di sana, waliyutabbiru ma alau tasbira. Sehingga semuanya menjadi, ini kata-kata waliyutabbiru artinya tanah-tanah Palestina yang tadinya mereka kuasai, nanti akan dikembalikan lagi kepada penguasanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala Satu lagi, Ustaz. Ada? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Dari Bintu Agil ya. Iya. Yang bertanya. Donatur memberikan dana untuk peringatan Milad Az-Zahra, lalu masih ada sisa dana. Bolehkah dialihkan untuk momen lain, misalnya Nisfu Syaban? Kalau yang seperti ini masih bisa. Kenapa? Karena masih sama-sama peringatan keagamaannya. Ya, atau harus isi dulu dengan donatur. Kalau misalnya donaturnya cuma 1-2 masih bisa. Yang repot ini kalau donaturnya banyak, seperti itu. Dan memang bagusnya sih sebetulnya kalau kita kalau kita meminta dana seperti ini, donasi, harusnya disimpan di Bapak. Ini bukan hanya buat buat Ibu Elo ini, tapi yang lain juga. Kalau kita nyari dana, harusnya dibawa ditulis catatan. Apabila ada sisa dana, maka kami akan gunakan untuk ini. Nah, itu baru boleh. Karena ini adalah berkaitan dengan amanahnya orang sebetulnya. Jadi kita tulis catatan, kira-kira gitulah. Apabila ada dana tersisa, maka kami mohon keridhaan para donatur untuk kami menggunakan dana ini untuk kepentingan misalnya membantu orang miskin, itu baru boleh. Tapi kalau tidak, sampai orang sakit dibantu, orang meninggal dikasih, itu tidak bisa seperti itu. Walaupun kelihatannya memang membantu, tetapi dalam masalah fikih ini harus ketat, jemaah sekalian, karena menyangkut masalah kepercayaan orang kepada agama. Jadi oleh sebab itulah, jadi kita jawab kepada Ibu Elo tadi bahwa kalau untuk milad Imam Bunda Zahra, lalu kemudian Nisfu Syaban masih satu masih satu jalur ya, sama-sama, karena Nisfu Syaban ini kan adalah cucunya Bunda Zahra juga yang kita peringati, jadi hampir temanya sama. Yang repot kalau tiba-tiba dipakai untuk membantu sekolahnya orang, itu tidak bisa seperti itu. Ada teman yang sakit dibantu, tidak bisa. Walaupun sakit perlu dibantu, tapi tidak boleh dengan dana itu. Kecuali tadi, kalau ditulis di bawah catatan waktu kita meminta sumbangan, bahwa apabila ada kelebihan daripada dana ini, maka kami akan menggunakannya untuk bla bla bla, baru boleh diberikan. Kalau tidak, ya seperti tadi, bisa benar, kita harus minta izin kepada mereka. Cuma masalahnya, kalau banyak penyumbangnya dan kemudian tidak terlacak satu persatu, ini juga akan merepotkan. Ya. Oleh sebab itulah bagusnya, makanya terkadang kalau dalam Ahlul Bait ini bahkan terkadang harus butuh fatwa dulu sebetulnya dari marja. Apa sebabnya? Karena karena menyangkut masalah uang jemaah. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ibu Ayu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu semua. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.